moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast saya, Gema Teka-teki. Saya Wadini Salan dengan NIM 23086399 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi sebagai pembawa acara pada hari ini. Di sini kita akan bersama-sama menjelajahi berbagai topik menarik dalam suasana santai dan sedikit formal. Kami akan berusaha menyajikan informasi yang berbobot tanpa kehilangan sentuhan, kehangatan, dan keceriaan. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru dan mungkin juga beberapa kejutan di sepanjang diskusi kami. Hari ini kita kedatangan tamu kita yang hebat yang akan berbicara tentang psikologi olahraga. Tamu kita sekarang adalah Bapak Andre, seorang pelatih PON Aceh Sumut pada cabang olahraga sok tenis. Lanjut aja ke diskusi ya Pak. Oke, silakan. Pertanyaan pertama dari saya Pak, menurut Bapak sebagai seorang pelatih atlet PON 2024 Aceh Sumut kemarin, apa saja aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam melatih atlet sebagai tingkat tinggi seperti peserta PON? Oke, terima kasih saudari Ini ya. Aspek psikologis itu sangat penting ya bagi seorang atlet ya. Bagi ini atlet yang mewakili Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat, dan psikologisnya itu aspeknya banyak ya, dari karakter dan dari mentalnya. Itu sudah kita tempat di latihan ya. Dan kita mempunyai seorang dosen ya, dosen Profesor Mohsin yang sudah memberikan beberapa hal ya. Tapi waktu itu cuma sekali saja ya, sebelum berangkat PON atau sudah kita berikan ini aspek tentang mental ya, mental bertanding maupun mental latihan. Dan mental yang diberikan pada itu adalah mental pertandingan. Alhamdulillah dengan diberikannya penyuluhan psikologis dari dosen membawa aura baru ya, dan semangat baru bagi atlet kami ya, atlet cabang sok tenis untuk melakukan dan melaksanakan pertandingan PON dengan baik. next pertanyaan yang kedua Pak, sebagai seorang pelatih, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap atlet itu memiliki keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental selama masa latihan persiapan PON-nya? Oke, untuk kesehatan fisik ya, itu yang kita perhatikan yang pertama itu adalah kondisi tubuhnya ya. Dan kesehatan fisik itu tidak jauh dari faktor dari gizinya. Nah, gizi yang dia makan setelah latihan atau sebelum dia latihan dan setelah dia latihan. Nah, itu kita memberikan gizi yang seimbang untuk faktor fisiknya ya, agar dia prima lagi dalam melakukan latihan. Karena recovery yang baik itu adalah recovery dengan memberikan nutrisi dan gizi seimbang setelah dia latihan. Untuk faktor mentalnya ya, kita memberikan tontonan ya, berupa video-video cuplikan dari pemain-pemain dunia ya, Yang udah profesional. Gitu. Nah, di situ dia bisa memastikan kepercayaan dirinya, kecemasan, faktor kecemasannya sudah hilang ya. Dan yang penting itu dia tidak down ya dalam melakukan nanti di pertandingan. Jadi itu setelah kita runut sangat berpengaruh besar ya, dengan adanya video-video dan cuplikan pemain-pemain dunia Profesional tadi ya, seperti pemain yang sudah juara dunia ini kita lihatkan bagaimana perjalanannya ya. Tidak seperti ini berbanding jauh dengan apa yang dia lakukan, lebih masa-masa sulitnya lebih sulit orang itu lagi. Jadi dia bisa membayangkan dirinya seperti itu untuk ke tingkat yang lebih tinggi dan meraih prestasi yang lebih tinggi seperti itu. Dan kedua, next pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai seorang pelatih, Bapak pastinya sudah banyak bertemu dengan berbagai karakter dan kepribadian atlet. Bagaimana cara Bapak menangani seorang atlet tersebut dengan kepribadian tertutup atau sulit berkomunikasi dalam tim? Oke, kita kan ada atlet sok tenis ini, 2 putra dan 2 putri ya. 2 putra, yang putra itu untuk karakternya udah bagus ya, mental yang bagus karena dia udah
dewasa ya, dan sudah keluarga juga ya, dan sudah memiliki anak juga, jadi berbeda dengan atlet yang putri yang beranjak dari remaja ke dewasa. Nah, jadi ada salah satu atlet yang pendiam ya, pribadinya tertutup. Nah, itu kalau dia agak susah juga ya, susah untuk masuk ke dia bagaimana ya, dan dia ini sering menyendiri dan kadang kalau kita bersama itu dia jarang ngomong. Nah, kalau dia sendiri dia ada gadget, handphone, nanti dia itu video call bersama siapa, nanti dia bisa senyum sendiri, tahu sendiri. Waktu tidak berpegang gadget dia ini lagi, dia banyak diam. Nah, jadi yang kita lakukan adalah dia dengan cara penyuluhan ya. Kita panggil ya, kita ajak ngobrol dua mata gitu. Iya, kita ini empat mata ya. Ya, anaknya masuk seperti itu, sedang kita berikan empat mata dan kembali lagi ke ini ke lapangan. Nah, jadi seperti itu lagi, mungkin pembawaan dari Emang udah dari kecil, iya. dari keluarga. Jadi kita nggak, kalau kita rubah instan nggak bisa gitu. Jadi bertahap. Oke, lanjut. Bagaimana cara Bapak sebagai seorang pelatih memastikan bahwa sikap kompetitif yang Bapak tanamkan pada diri seorang atlet itu tidak berubah menjadi sikap egois atau individualistis? Oke, nah, kita sangat menyarankan pada itu harus bersikap kompetitif ya. Jadi itu dan berkompetisi, tidak mau kalah. Iya. Ya, dan tidak mau kalah dan tidak mau mengalah. Nah, tapi itu kan untuk di pertandingan, di lapangan, dan tidak untuk di luar ya. Kita bermasyarakat, kita nggak boleh merasa kita yang benar, tidak mau kalah, tidak begitu. Tidak harus selalu kita yang menang. Tapi kalau di lapangan kita harus selalu menang. Ya, jangan gitu. Jadi kita tanamkan pada tim untuk selalu bersikap ini sportif ya. Sportif, Anda seorang atlet, sikaplah sportif baik di luar dan di dalam lapangan. Jadi harus bisa menerima kekalahan ya Pak? Ya, menerima kekalahan juga, karena kekalahan itu adalah pelajaran, pengalaman ya, yang berharga. Dengan kekalahan itu kita bisa motivasi diri lagi, mengubah di mana kesalahan kalah kita itu kita perbaiki lagi ya Pak. Ya. Jadi itu jadikan pengalaman yang berharga. Kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Betul. Oke, silakan. Next pertanyaan selanjutnya Pak. Apa strategi yang efektif bagi Bapak sebagai seorang pelatih untuk menjaga ketenangan saat memberikan instruksi kepada atlet dalam situasi pertandingan krusial? Oke, intinya ya waktu menghadapi pertandingan yang penting ya, di babak misalkan di babak penentuan ya, babak sangat penting yang di final ya, misalkan itu saya dan atlet sebelum kami di lapangan dan lapangan saya sudah ngobrol Pak Mata dan sama atletnya apa yang akan dilakukan di lapangan nanti jika skornya sama atau skornya lagi tertinggal atau skor atletnya itu lagi poinnya itu lagi di atas. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu sudah saya berikan sebelum kita coaching, briefing dulu sebelum bertanding. Nah, jadi pada nanti waktu skor kamu lagi poin tinggi ya, kasih ini motivasi diri semangat dengan kepal tangan dan melihat ke pelatihnya. Nah, setiap poin masuk biar saya ya, otak mata kita kamu semangat diri ya. Ada masuk kalau dia poin rendah atau yang tinggal, nanti dia otak mata sama saya ya. Nah, dengarkan instruksi, karena di jagoan seperti tidak boleh masih diskusi, tapi kita boleh kasih sebut dengan semangatnya atau dengan kata-kata kode come atau kamu bisa, ayo, semangat seperti itu. Jadi selalu kontak mata waktu bolanya artinya tertinggal ya, waktu artinya poinnya lagi tinggi dari lawannya, selalu kita kontak mata ya, karena terjadi ada feeling. Dia nggak merasa sendiri di lapangan itu ya, karena kebanyakan. Jadi kita seorang pelatih harus di luar lapangan itu harus tetap menyemangati atlet kita yang bertanding itu ya. Iya, dan artinya pun harus di briefing sebelumnya. Kebanyakan atlet yang tidak di briefing dia waktu lagi ketinggalan poin, nah dia tidak kontak mata dengan pelatihnya. Jadi dia
merasa ditekan terus sama lawan, jadi nggak ada untuk semangat semangatnya. lagi. Jadi itu salah satu penting, salah satu poin penting ya, hal-hal seperti itu dilakukan. Jadi Coba. Selanjutnya, sebagai seorang pelatih yang berhasil melahirkan seorang atlet, bagaimana cara Bapak membantu atlet tersebut agar tetap percaya diri setelah mengalami kekalahan ataupun kegagalan di ajang PON Aceh Sumut kemarin? oke. Alhamdulillah ya di PON kemarin kita target kita yang emas ya, siapapun itu pasti emas Emas. ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini ya memberikan kita rezeki di mendapatkan juara 3 ya dari grup itu sudah maksimal sekali gitu ya, sudah maksimal bermainnya, latihannya, mulai dari recovery-nya ya, semuanya, pelatih psikologisnya juga, teknik semuanya sudah kita try out keluar gitu. Nah jadi di PON kemarin mungkin persiapan orang mungkin lawannya kita berpikir positif aja, mungkin lawan kita itu lebih persiapannya lebih matang lagi dari kita. Nah jadi dengan anggap game kita itu persiapan kita itu dengan anggap ini di bawah mereka, mungkin kita belajar dari mereka yang menang itu, jadikan pelajaran ya, dengan orang yang menang itu. Jadi seperti itu. Motivasi atau prestasi seperti apa sih yang Bapak tanamkan dalam diri Bapak sendiri sehingga bisa menjadi seorang pelatih hebat yang sudah bisa melahirkan atlet-atlet hebat dan berprestasi? Oke, baik, sebelum saya menjadi seorang pelatih ya, sampai menjadi seorang pelatih, Iya. nah, saya sudah dedikasikan ya, sudah korbankan ya jiwa raga ya untuk atlet ini ya, prestasi untuk cabur soft tenis ya, cabur soft tenis Sumbar ya, fokus ya, rencana fokus, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya, atau seperti yang saya bilang tadi ya sebelumnya, kita buat program, kita buat apapun yang kita buat, program latihan segala macamnya, pasti ada ini orang yang ingin keluar ya. Nah, jadi itu jangan kita hiraukan, jadikan itu sebagai motivasi bagi kita supaya ini benar-benar prestasi ya, bukan hanya tenaga dan waktu, semuanya saya sudah dedikasikan untuk supaya cabur soft tenis ini dan atlet ini menjadi hasil yang terbaik. Jadi kita tetap yakin, jangan kalau sudah melangkah sekali nggak ada kata istilahnya mundur gitu, apapun itu yang berkaitan dengan prestasi untuk cabur soft tenis. Oke Pak. Next pertanyaan selanjutnya, pada pertandingan di PON Aceh Sumut kemarin, tentu banyak atlet yang hebat dan tangguh. Sebagai seorang pelatih, apa teknik atau metode yang Bapak lakukan untuk membantu atlet mengelola kecemasan sebelum dan selama pertandingan? Oke. Jadi di PON kemarin kita termasuk salah satu unggulan ya, pemain yang diprioritaskan oleh Koni Sumbar ya. Jadi kita tidak merasa apa istilahnya, dia lebih baik, tidak merasa rendah dari dia. Jadi kita yakinkan pada dirinya kami ini adalah atlet yang diprioritaskan, atlet andalan ya, termasuk kategori andalan di Koni Sumbar. Nah, jadi kami tidak merasa dia lawannya itu lebih hebat dari kita, dan kita yakinkan itu. Jadi agar artinya di lapangan nanti tidak merasa cemas dan tidak merasa tidak percaya diri ya. Jadi harus yakin dengan prestasi yang sudah kita berikan sebelumnya. Karena atlet yang kita pakai ini adalah atlet yang prioritas, yang diandalkan oleh masuk kategori yang diandalkan oleh Koni Sumbar. Selanjutnya, untuk mengikuti perlombaan salah satu contohnya ajang PON kemarin, apakah atlet yang Bapak latih itu sering mengalami kebosanan dan apa sih strategi yang Bapak berikan untuk mengurangi kebosanan atlet selama masa latihan yang panjang dan monoton, Pak? Oke, kalau untuk fase ini ya pelatihan ya, itu lumayan cukup padat ya, mulai dari TC berjalan sampai TC minum itu sangat istilahnya bukan monoton, tapi pelatihan itu udah 2 kali sampai 3 kali sehari. Udah rutin? Ya udah rutin, karena sebulan sebulan mau bertanding, itu TC jalan, seminggu 2 minggu mau bertanding, itu TC penuh.
pasti akhirnya bosan ya melakukan latihan. Jadi solusinya nanti kita berikan dia semacam dalam seminggu itu kan ada 7 hari ya. Jadi nanti ada 1 hari untuk mereka melakukan aktivitas di luar latihan. Selang-seling Ya, selang-seling juga. Jadi bebas ya, tapi jangan istilahnya mengganggu latihan atau fisik teknik yang sudah kita siapkan dengan kegiatan yang 1 hari rusak semuanya kan. Jadi 1 hari itu jadilah kegiatan seperti berenang ya, kayak itu memanjakan diri dengan massage atau pergi spa atau sauna kalau yang cewek atau pergi ke salon ya, boleh. Jadi jangan misalkan dia pergi begadang malam, nah itu kan merusak ini, merusak kondisi fisik ya, performanya juga. Jadi saya berikan seperti itu. Oke Pak, untuk mengikuti ajang PON KC Sumut tentunya memerlukan banyak persiapan. Ya. Sebagai seorang pelatih, strategi apa yang Bapak terapkan untuk mencegah kelelahan yang berlebihan di kalangan atlet selama masa pelatihan yang intensif? Ya, oke. Latihan pasti ada ini ya, waktu sejam 2 jam ya. Dengan latihan sejam 2 jam dan latihan sore lagi ada 1-2 jam, itu pasti melelahkan. Nah, jadi kita atur waktu istirahatnya ya, waktu recovery-nya. Yang paling utama itu sebelum recovery itu kita memberikan recovery untuk tubuhnya dulu ya. Berapa dia keluarkan tadi kalorinya ya sebelum waktu latihan. Jadi kita berikan recovery untuk tubuhnya, ototnya kan udah istilahnya udah dipakai untuk latihan. Nah, jadi kita recovery berikan gizi dengan porsi yang sudah kita takar. Kita takar latihan berapa jam, sekian jam, ini makannya, ini jus, ini kuah, ini sayur. Nah, jadi akhirnya kembali bertenaga lagi dan terus lagi. Nah, nanti baru kita berikan semacam ada sport massage ya, massage untuk merilekskan lagi otot-ototnya yang sudah tegang tadi. Nanti baru mereka istirahat mau tidur atau tidur biasakan tidur siang sejam atau sampai setengah jam, tapi nyenyak ya, nanti mereka kembali fresh lagi setelah melakukan istirahat. Jadi intinya jangan sampai atlet itu sudah latihan berat, ada tidak makannya gizinya tidak dijaga, dan tidak ada baik ini istirahat. Jadi kita perhatikan, pasti kita hubungi, kamu lagi kerja apa? Kalau di luar, suruh dia pulang dalam selama jam. Jadi harus dipantau ya Pak? Harus dipantau, karena persiapannya bukan untuk persiapan kejuaraan yang tarkam gitu. Tapi untuk ini untuk PON, untuk Sumatera Barat. Pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai seorang pelatih, apa pemahaman Bapak tentang pentingnya pelatihan mental dalam olahraga dan bagaimana hal ini berkontribusi pada prestasi atlet? Pelatihan mental itu sangat berperan penting ya, khususnya bagi pelatih ya. Kalau pelatihnya tidak paham dan tidak tahu bagaimana mengatasi mental atlet, apalagi mental bertanding, mental di latihan, nanti akhirnya tidak maksimal ya. Misalkan ada masalah atletnya ya, pelatihnya nggak tahu, tidak paham dengan apa yang harus dilakukan solusinya, akan nanti berdampak dengan atlet tersebut dan prestasi tersebut tidak bisa dicapai dengan baik. Jadi sangat saya ada dari Fakultas Olahraga yang berusin ya, itu kita minta dari luar untuk memberikan pelatihan atau penyuluhan ya kepada atlet. Bagaimana solusinya, bagaimana kalau keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Misalkan atletnya melakukan bosan atau latihan yang monoton, apa yang harus dilakukan. Jadi kita adakan penyuluhan untuk atlet, penyuluhan mentalnya ya, untuk psikologinya. Oke Pak. Next, pertanyaan selanjutnya, terakhir Pak, sebagai seorang pelatih, bagaimana cara Bapak menangani situasi di mana seorang atlet terlibat dalam kekerasan baik terhadap sesama atlet maupun terhadap lawan? Oke, alhamdulillah kemarin di baik kejuaraan nasional dan di PON ya maupun di daerah itu kekerasan yang dilakukan atlet ya ini sangat minim ya di cabur teknis.
balik nanti ini ada budi dari luar lah. Nah, misalkan lagi bermain, nanti ada hal-hal perkataan dari pihak lawan, ya lebih seperti itu. Tapi kalau kekerasan fisik ada, yang tadi ya semacam kekerasan verbal ya, ucapan itu yang membuat atlet kadang cemas, nggak percaya diri dan ini akhirnya merasa tidak mampu dengan apa yang dia lakukan, tidak percaya diri lagi. Itu mereka juga bilang putri kan, karena perasaan ini lebih sensitif daripada yang cowok. Nah, itu nanti kita kasih solusinya ya, dan berikan psikolog yang psikologi untuk membangkitkan mentalnya. Tapi untuk kekerasan fisik ada, tapi untuk verbal ada juga, tapi waktu bertanding ya, jadi seperti itu. Jadi artinya istilahnya apapun yang faktor dari luar ya, yang mempengaruhi prestasi ya, dari luar itu kan banyak, itu jadikan motivasi bagi kita, jangan itu jadikan yang membuat kita turun performanya ya. Jadi seperti itu. Oke Pak, sekian pertanyaan dari saya Ya. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada Pak Andre karena telah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya dan menyampaikan beberapa pandangan yang berpengalaman selama mengikuti ajang lomba PON Aceh kemarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak. Yuk.